Tuhan kasih jalan keluar enggak ya dengan masalah ini ya? Sehingga kita tetap dalam kesesakan. Tetapi ketika kita yakin Tuhan bersama dengan kita, yakin Tuhan akan tolong kita, sehingga kita tenang. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan saya. Terima kasih Tuhan karena saya yakin Tuhan pasti akan tolong saya. Sudah banyak pengalaman yang saya alami, masalah-masalah berat yang saya alami, tetapi Tuhan menolong saya. Nyanyi pujian hanya bagimu ya Tuhan, sebab Kau Allah yang besar dan layak dipuji. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kau Allah yang ajaib pencipta alam semesta ini. Kau Allah yang telah menyatakan kasih-Mu yang amat besar atas kami, menyelamatkan hidup kami dengan mengorbankan nyawa-Mu ya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, pada pagi hari ini kami ada berkumpul di tempat ini, telah bersukacita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami mau mengerti apa maksud kehendak Tuhan bagi kami ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengurapi, dan kami semua Tuhan yang melawat, sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang pulang dengan sia-sia, tetapi kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian dengan tema dalam kesesakan. Kita membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur yang 138 bagian 1 sampai dengan yang ke-7. Mazmur 138 bagian 1 sampai dengan yang ke-7. Sudah ada di LCD monitor kalau yang lupa membawa Alkitab atau yang lupa install di handphonenya ya. Kita baca mulai dari ayat yang pertama 138, Mazmur 138 bagian 1 sampai dengan yang ke-7. Kita baca secara berganti-gantian. Dimulai dari kaum ibu ayat yang pertama, bagian pertama, lalu dilanjutkan dengan kaum bapak di bagian yang kedua secara berganti-gantian ya. Mulai dari kaum ibu 1, 2 iya. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu menyelamatkan aku. Iya, puji nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati ialah kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan,
menerimanya dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di ayat yang ketujuh dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku, terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Dalam kesesakan. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami kesesakan? Boleh angkat tangan yang pernah mengalami kesesakan? Sebagian tidak pernah mengalami kesesakan ya. Nanti kalau saya dibilang mengalami kesesakan dikirain saya sakit asma lagi. Enggak selalu. Tetapi ngerti kan apa kesesakan itu, tahu kan? Tahu kesesakan kan? Sesak itu seperti apa namanya, yang dadanya ditindih. Kalau ini sesak ini seperti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara coba tahan napas selama 10 menit, nggak bisa ya? 5 menit nggak bisa? Bisa lah kalau 5 menit ya. Ketika nyelam, bisa kan 5 menit nyelam di air waktu berenang? Bisa ya? Tahan napas. Ketika kita susah bernapas, itulah kita dalam kesesakan. Kalau gampangnya aja, kalau kita lagi pilek, hidungnya mampet dua-duanya. Seperti itu. Dan kesesakan itu kita merasa sangat berat. Seperti ada satu tekanan yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 69, Daud merasakan kesesakan itu seperti ketika dia di dalam air sudah seleher. Air sudah seleher. Ketika kita kena banjir, lalu jauh dari tempat yang untuk kita dapat selamat, air sudah segini, ini kita sedang dalam kesulitan, sedang dalam masalah, sedang dalam ancaman, seperti itulah kesesakan. Dikatakan di Mazmur pasal 69, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam dan tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Seperti inilah kesesakan. Suatu keadaan yang sangat sulit. Suatu keadaan yang tidak pernah dikehendaki oleh siapapun juga. Yang dialami oleh Daud. Bahkan dikatakan di ayat yang kelima Mazmur 69, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak dari rambut di kepalaku. Yang artinya sudah sangat tidak terhitung begitu banyaknya orang yang membenci aku. Dalam bahasa sederhananya, mayoritas orang membenci aku. Jadi seperti inilah orang yang ada dalam kesesakan. Tetapi di ayat yang dikatakan, ayat yang pertama dikatakan, aku bersyukur, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Kembali ke slide, boleh kembali ke slide saja. Boleh ke bawahin? Iya. Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Daud bersyukur kepada Tuhan oleh karena dia dilepaskan dari kesesakan yang luar biasa. Dari tekanan yang luar biasa. Tuhan melepaskan Daud oleh karena kasih setianya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena setiamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Oleh karena kasih setia Tuhan kepada Daud, sehingga Tuhan melepaskan Daud dari kesesakan yang luar biasa. Dari satu kondisi yang mengancam dirinya, dari satu kondisi yang sangat menekan dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah kasih setia Tuhan kepada Daud berbeda dengan kasih setia Tuhan kepada kita? Tentu saja tidak. Tuhan begitu mengasihi Daud dan Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga ketika Tuhan melepaskan Daud dari kesesakan karena kasihnya, maka Tuhan juga akan melepaskan kita dari kesesakan karena kasih Tuhan kepada kita.
Jadi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan melepaskan kita dari kesesakan. Kesesakan ini banyak sekali penyebabnya. Ketika kita mengalami sakit penyakit dan kita tidak tahu sakit penyakit apa yang ada di dalam diri kita, dan kita begitu menderita, ada rasa ketakutan di dalam diri kita, kecemasan yang luar biasa. Jangan-jangan penyakit ini yang mengancam nyawa saya. Ini berada dalam kesesakan. Kita merasa sangat berat. Ketika satu kebutuhan yang harus kita penuhi tetapi belum ada uang untuk kita memenuhi kebutuhan itu. Ancaman datang di dalam diri kita dan kita merasa ketakutan yang luar biasa. Seperti itulah kesesakan. Tetapi Tuhan mengasihi Daud dan Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan. Karena kasih Tuhan. Lalu dilanjutkan lagi, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita di dalam kesesakan. Tuhan berjanji Dia akan melepaskan kita, dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan menolong kita oleh karena kasih-Nya, dan janjinya itu pasti dipenuhi. Yang berikutnya, kesesakan seringkali tidak datang dalam waktu yang cepat. Kesesakan seringkali tidak terselesaikan dalam waktu yang cepat. Hari ini mengalami kesesakan, besok mengalami kelegaan. Kadang-kala juga tidak seperti itu. Sehingga kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa masalah ini tidak kunjung selesai? Kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa penyakit ini tidak juga sembuh? Tapi Tuhan akan melepaskan kita karena Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Daud, dan Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk melepas dari kesesakan, untuk menanggung kesesakan itu sampai Tuhan melepaskan kita dari kesesakan itu, sampai Tuhan membebaskan kita dari kesesakan itu. Tuhan yang memberi kekuatan. Di ayat ketiga, dan pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi Tuhan menambahkan kekuatan di dalam diri kita untuk menghadapi kesesakan itu. Untuk menghadapi kecemasan yang berlebihan di dalam diri kita. Untuk menghadapi ketakutan yang berlebihan di dalam diri kita. Tuhan berikan kekuatan pada kita. Di ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan itu tinggi namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Artinya Tuhan mengetahui kita sekalian. Tuhan tahu Daud merendahkan diri di hadapannya. Tuhan tahu bahwa Daud tidak mampu. Daud berseru-seru di hadapan Tuhan. Tuhan melihat orang yang rendah hati seperti Daud. Dan kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita. Next. Bagaimana bisa lepas dari kesesakan? Seringkali yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Kapan saya bebas dari kesesakan ini? Kapan saya lepas dari kesesakan ini? Kesesakan ini begitu tidak nyaman di dalam diri kita. Ada orang yang tidak tahan dengan kesesakan sehingga mengakhiri hidupnya. Ada orang yang tidak tahan di dalam kesesakan sehingga dia meninggalkan Tuhan. Next. Karena itu jangan salah jalan. Jangan salah melangkah. Jangan pilih jalan pintas. Karena pengen lepas dari kesesakan, pengen cepat lepas dari kesesakan, kita memilih jalan pintas.
harus kita lewati, lalui proses demi proses. Jalan pintas, kita menggunakan obat-obat terlarang. Jalan pintas, kita memilih tempat yang tidak semestinya. Jalan pintas, kita berkumpul dengan orang yang tidak semestinya. Jangan salah melangkah. Ketika kita dalam kesesakan, jangan salah melangkah. Jangan mencari jalan pintas. Dan jangan pula memilih jalan menurut pemikiran diri kita sendiri. Mau lurus atau ke kiri atau ke kanan. Seringkali kita berpusat pada pikiran diri kita sendiri. Berpusat pada pikiran kita. Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kita pikir jalan yang kita tempuh itu sudah benar. Tapi itu kita pikir. Bukan dari kata Tuhan. Bukan dari apa kehendak Tuhan. Salah melangkah seringkali dan pasti akan menambah masalah. Sudah sesak makin sesak lagi. Seperti pepatah, sudah sakit jatuh masih ketimpa tangga lagi. Masa mending kalau sudah jatuh hanya ketimpa tangga. Sudah jatuh ketimpa tangga masih ketabrak motor lagi, tangganya kan ngeri. Benerin lampu di jalan kan itu kan ya. Lalu tangganya nggak pas, kita jatuh, tangganya nimpa kita, ada motor lewat nggak sempat ngerem, kegiles lagi kita. Karena salah melangkah. Harusnya tangganya diposisikan di posisi yang benar-benar kokoh, yang kuat. Kalau kita salah melangkah, bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah. Malah memperberat hidup. Dan saya pikir tidak ada satupun di antara kita yang makin ketambahan masalah. Karena itu jangan salah dalam melangkah. Itu hal yang pertama untuk kita bisa lepas dari kesesakan. Jangan salah melangkah. Yang kedua adalah mencari Tuhan. Kenapa mencari Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kelegaan dan Dia sungguh-sungguh dapat melepaskan kita dari kesesakan. Dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi jangan datang ke tempat yang salah. Datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan, karena Tuhan itu sumber kelegaan. Ada orang berkata, saya setiap hari datang ke gereja, saya terus berdoa, tapi kok nggak lega-lega juga. Masalah kok nggak selesai juga. Penyakit kok nggak sembuh juga. Katanya kalau mencari Tuhan mendapatkan kelepasan. Katanya kalau mencari Tuhan mendapatkan kelegaan, dilepaskan dari kesesakan. Kok sampai sekarang saya belum mengalami kelegaan? Yang pertama, kita harus ikuti proses Tuhan. Tidak secara spontan. Langsung mengalami kelegaan. Atau mungkin kita juga belum bersungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Bisa jadi kita belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Belum sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan. Bisa jadi karena memang prosesnya yang panjang. Tuhan menunggu kesabaran kita. Tapi bisa jadi juga kita belum sungguh-sungguh ketemu Tuhan. Kenapa? Ada orang yang di gereja sebelah itu, dia datang ke gereja dengan tujuan yang salah. Ketika memuji Tuhan, dia tidak ikut memuji Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia asik dengan dunianya sendiri, dunia mimpi atau dunia sosial dan seterusnya. Dia tidak
tidak sungguh-sungguh ketemu Tuhan, sehingga tidak kunjung dilepaskan dari kesesakan. Harus bersungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Seperti apa sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan? Ketika kita berdoa bukan hanya formalitas saja, tetapi rasakan sungguh-sungguh bahwa engkau memang sedang berbicara dengan Tuhan. Itu baru bertemu dengan Tuhan. Ketika engkau berdoa, engkau benar-benar merasakan bahwa engkau sedang berbicara dengan Tuhan. Bukan sekedar ngomong saja, bukan sekedar formalitas saja, itu baru namanya ketemu Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, aku sungguh mengalami kesesakan yang begitu berat. Dan yang berikutnya, mencari Tuhan yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, ini yang sering disampaikan kan? Tapi ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Ngerti maksudnya? Ketika kita merasa gagah, merasa kuat, Tuhan berkata apa? Ya los, sakarepmu dewe. Silakan ikuti sesuai dengan pemikiranmu. Kok toh kamu masih sanggup kok? Toh kamu masih kuat kok? Tuhan membiarkan saja. Karena kita merasa kuat, merasa hebat, merasa masih sanggup. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, dadaku sesak sekali. Aku benci banget sama dia. Dia sudah sangat mengecewakanku. Tuhan berkata, ampuni dia, ampuni dia. Lalu kita berkata, enggak bisa Tuhan, terlalu berat mengampuni dia. Terlalu banyak kesalahannya buat saya. Terlalu besar kesalahannya. Kita merasa kuat. Kita tidak mau dengarkan kata Tuhan. Ya kan? Tuhan sudah berikan solusi. Tuhan sudah berikan jalan keluar agar kita lega. Tapi kita nggak mau ikuti Tuhan. Nggak bisa Tuhan, terlalu banyak kesalahannya buat saya. Nggak bisa Tuhan, terlalu besar kesalahannya buat saya. Saya nggak bisa ampuni dia. Dada saya sesak Tuhan. Katanya pengen mengalami kelegaan. Tuhan kasih cara untuk merasa kelegaan, tapi kita nggak mau. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Tuhan, apa maumu Tuhan? Supaya aku mengalami kelegaan. Apa petunjukmu Tuhan supaya aku mengalami kelegaan? Ketika Tuhan berkata, ampuni, ampuni, ampuni dia. Dan ketika kita mengampuni, kita akan mengalami kelegaan. Tuhan, begitu berat masalah yang aku tanggung Tuhan. Aku harus bayar ini, itu, dan seterusnya. Aku harus biaya sekolah anakku. Berat Tuhan, dari mana dananya Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Tuhan berkata, jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di bakung Tuhan hiasi. Tapi kita berkata lagi pada Tuhan, Tuhan, tapi bagaimana caranya? Tuhan sudah kasih tahu, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir, lakukan saja apa yang kau mampu dan andalkan Tuhan. Seringkali kita nggak mau mengikuti petunjuk Tuhan, kita nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita merasa hebat, kita seolah-olah datang pada Tuhan, tapi kita nggak mau dengarkan suara Tuhan. Kita minta petunjuk dari Tuhan, tapi kita nggak mau ikuti petunjuk Tuhan. Sehingga kita tidak kunjung dilepaskan dari kesesakan. Jadi harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi harus mencari Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti menanggalkan kemanusiaan kita. Ego kita lepaskan. Keinginan kita lepaskan demi mengikuti keinginan Tuhan. Sehingga kita lepas dari kesesakan. Itu yang namanya mengandalkan Tuhan.
Minta Tuhan yang kendalikan pikiran kita. Yeremia dikatakan di Yeremia 17 ayat 5 sampai 7, di ayat 5 dikatakan celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena diri kita ini terbatas. Apa yang kita pikir benar saja belum tentu benar. Seperti ketika kita mengerjakan soal ujian. Waktu mengerjakan soal ujian, ini gampang-gampang semua nih soalnya. Pasti benar semua nih, kan gitu kan ya. Kita pikir. Ternyata setelah dikoreksi, loh kok gak dapat 100 ya? Karena kita manusia pasti ada kelemahan. Kita pikir benar semua, ternyata belum tentu benar. Jadi andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan diri kita. Minta Tuhan yang mengendalikan hati dan pikiran kita. Tuhan kendalikan hatiku, Tuhan kendalikan pikiranku, sehingga kita mengalami kelegaan. Tapi ketika kita tetap mengendalikan hati kita, kita sendiri mengendalikan pikiran kita, kita tidak akan pernah mengalami kelegaan. Kita terus saja mikir, hati kita terus saja berdebar-debar dengan masalah persoalan yang kita hadapi. Aduh bisa enggak, aduh mampu enggak, aduh sembuh apa enggak, dan seterusnya. Dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Lalu yang terakhir adalah bersikap tenang dan beriman. Bersikap tenang dan beriman. Ketika orang sesat, pertolongan pertama yang diberikan adalah suruh tenang. Benar gak? Ketika seorang emosinya tidak terkontrol, emosinya yang begitu meledak-ledak, itu berasa sesak sekali. Benar gak? Sesak itu disebabkan oleh karena emosi, juga bisa disebabkan oleh karena emosi yang tidak terkontrol. Orang yang marah, begitu marah luar biasa, itu dia merasa sesak sebetulnya. Dan biasanya kita menenangkan, tenang dulu, supaya dia lepas dari kesesakan. Dikasih air putih supaya dia lega dulu, supaya emosinya mereda. Orang yang dalam kesesakan, dia harus mengalami ketenangan. Ingat ketika Tuhan Yesus ada di perahu bersama dengan para murid, lalu perahu itu terombang-ambing luar biasa. Para murid mengalami kepanikan luar biasa, guru kita akan tenggelam. Tapi kata Tuhan, tenang, ada aku. Kenapa engkau takut? Ada Tuhan Yesus di situ, tapi mereka mengalami ketakutan. Sesungguhnya ketenangan itu dapat kita peroleh kalau kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi, sesungguhnya kelegaan itu akan kita peroleh kalau kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita kita ngerasa sendirian. Siapa yang akan menolong saya dalam persoalan yang saya hadapi? Dan mungkin juga kita kurang beriman. Kita gak yakin Tuhan akan tolong saya. Kita gak yakin Tuhan akan tolong kita. Sehingga kita tetap dalam kesesakan. Aduh, Tuhan tolong saya enggak ya dengan masalah ini ya? Tuhan kasih jalan keluar enggak ya dengan masalah ini ya? Sehingga kita tetap dalam kesesakan. Tetapi ketika kita yakin Tuhan bersama dengan kita, yakin Tuhan akan tolong kita, sehingga kita tenang. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan saya. Terima kasih Tuhan karena saya yakin Tuhan pasti akan tolong saya. Sudah banyak pengalaman yang saya alami, masalah-masalah berat yang saya alami, tetapi Tuhan menolong saya. Apalagi untuk masalah yang seperti ini.
Ngapain saya takut? Ngapain saya cemas? Ngapain saya tetap dalam tekanan? Untuk apa? Saya sekarang mengalami kelegaan. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan saya. Dan Tuhan pasti akan tolong saya. Amin. Bapak Ibu harus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara harus merasakan, harus yakin bahwa Tuhan pasti akan tolong Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga kita tidak tetap di dalam kesesakan, tetapi kita diberikan kelegaan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian dan kita dilepaskan dari kesesakan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari Tuhan. Setiap kami pernah mengalami kesesakan. Atau bahkan mungkin masih ada di antara kami yang sedang dalam kesesakan. Tapi firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Agar kami tidak salah melangkah Tuhan. Agar kami memilih jalan yang tepat. Yaitu mencari Tuhan. Yaitu mengandalkan Tuhan, menanggalkan kemanusiaan kami ya Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mengikuti petunjuk yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami sekalian Tuhan. Untuk kami lepas dari kesesakan. Maka kami harus sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tenang. Agar kami sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan akan tolong kami. Sehingga kami dilepaskan dari kesesakan. Terima kasih Tuhan. Lepaskan kami dari kesesakan. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.